Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alvina Satria Putra akan mempresentasikan hasil analisis dan rangkuman saya terhadap sebuah jurnal yang membahas salah satu tantangan terbesar dalam algoritma unsupervised learning, khususnya untuk K-means. Judul presentasi saya hari ini adalah Learning the K in Learning K in the K-means J-means algorithm. Langsung saja, untuk literatur utama yang menjadi dasar presentasi ini adalah paper berjudul Learning the K in K-means. Paper ini ditulis oleh Greg Hammerly dan Charles Elkan pada tahun 2003 dan dipublikasikan pada konversi bergengsi Advanced in Neural Information Processing System atau Neural IPS ke-16. Meskipun dipublikasikan beberapa waktu lalu, fondasi statistik dari algoritma yang memperkenalkan di sini masih sangat relevan. Mari kita masuk ke objek penelitiannya. Peneliti dalam jurnal ini menggunakan dua jenis dataset untuk menguji algoritma mereka. Pertama yaitu dataset sintesis dengan berbagai dimensi mulai dari 2, 8 hingga 32 dimensi, dan jumlah klaster yang bervariasi. Tujuannya adalah menguji model pada kondisi data yang beraturan atau non-cipherless. Kedua, mereka menggunakan dataset di dunia nyata berupa gambar pengenalan digit tulisan tangan dari NIST yang berjumlah 60.000 data dan Pendigis berjumlah sekitar 7.900 data. Seluruh pengujian ini difokuskan pada domain clustering. Lalu, apa sebenarnya masalah utama yang ingin diselesaikan? Jadi, pernah menggunakan jika rekan-rekan ini pernah menggunakan algoritma K-means, kita pasti tahu bahwa menentukan nilai K atau jumlah klaster di awal adalah sebuah proses tebak-tebakan atau ad hoc. Jadi datanya sederhana, mungkin mudah, tapi jika datanya berdimensi tinggi, ini sangat rentan keliru. Sebelumnya, saya pada algoritma bernama Hexmin itu yang mencoba menebak nilai K ini secara otomatis menggunakan function skor BIC. Namun, paper ini menemukan kelemahan fatal. Xmin itu gagal menahan laju kompleksitas model. Akibatnya terjadi overfitting yang ekstrim ketika menghadapi data yang distribusinya tidak bulat sempurna. Berangkat dari overfitting tersebut, peneliti menetapkan 3 tujuan utama. Pertama, menciptakan algoritma baru, yaitu J-means, yang mampu belajar dan menentukan nilai K secara otomatis seiring berjalannya komputasi. Kedua, memastikan algoritma ini tetap sangat efisien secara komputasi tanpa perlu menghitung matriks covariance yang berat. Dan ketiga, itu membuat sangat mudah digunakan karena pengguna hanya perlu mengatur satu parameter logis saja, yaitu tingkat signifikan statistik. Nah, jadi bagaimana cara kerja G-means? Alurnya ternyata cukup elegan. Algoritma ini dimulai dengan inisialisasi K yang sangat kecil, ya misal K sama dengan 1. Kemudian kelompok data di kelompok
kelompok data ini diuji statistiknya. Untuk menghemat memori, data diproyeksikan terlebih dahulu menjadi satu dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Setelah menjadi satu dimensi, data penguji apakah mengikuti distribusi Gaussian atau normal. Jika iya, maka pusat klaster dipertahankan. Jika tidak, maka klaster tersebut akan dipecah menjadi dua dan prosesnya berulang sampai tidak ada lagi klaster yang bisa dipecah. Lalu uji statistik yang digunakan sebagai fondasi algoritma ini adalah Anderson-Darling test. Peneliti memilih batas parameter signifikan yang sangat ketat, yaitu alpha di angka 0,0001 untuk memastikan bahwa klaster hanya akan dipecah jika benar-benar ada bukti statistik yang kuat. Kombinasi antara Anderson dan Darling test dan proyeksi satu dimensi inilah yang menjadi otak utama dari G-Means. Lalu bagaimana hasilnya? Eksperimen membuktikan bahwa G-Means ini jauh lebih unggul daripada pendahulunya. Kita bisa lihat pada pengujian dataset NIS. X-Min mengalami overfitting yang parah dengan memecah data menjadi 715 cluster yang tidak masuk akal. Dengan skor kualitas partisi yang sangat rendah, sebaiknya G-Min berhasil. Sebaliknya, G-Min itu berhasil mengelompokkan secara akurat dalam 31 cluster dengan skor yang sangat jauh lebih baik. Dari segi kecepatan, G-Means menggunakan pendekatan linier. Ia tidak mengalami perlambatan drastis pada data dan di atas 12 dimensi seperti yang dialami oleh X-Min. Sebagai mahasiswa yang mereview jurnal ini, saya melihat ada kekuatan besar dan juga ruang untuk perbaikan. Kekuatan terbesarnya yaitu adalah ide reduksi data ke satu dimensi sebelum dilakukan uji Gaussian. Ini adalah langkah yang brilian karena memangkas beban komputasi secara luar biasa dan berhasil mengatasi masalah fungsi BIC. Namun, sebagai kritik akademis, komparasi evaluasi pada jurnal ini terasa terlalu sempit. Peneliti hanya mengadu G-Means dengan X-Min. Menurut saya, penelitian ini akan jauh lebih meyakinkan dan komprehensif jika performa G-Means juga dibandingkan dengan metode penentuan nilai K klasik yang sering kita pakai, seperti elbow method atau pengujian silhouette score. Kesimpulannya, algoritma G-Means ini menawarkan solusi cerdas otomatis dan teruji secara statistik untuk menentukan nilai K pada clustering tanpa harus mengorbankan kecepatan komputasional. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.